Pernah saya diminta untuk ngajar di masjid, ngajar di sini, Hah? ngajar di sini. Saya menolak. Saya Kenapa? menolak. Karena yang namanya ilmu, Hmm? namanya ilmu agama, belajar itu nggak ada guru Hmm? dan murid. Ilmu agama nggak ada murid dan murid. Lalu Adanya iman dan takwa. Guru bisa dikalahkan dengan ketakwaan murid. guru bisa dikalah. Itu kalah dalam artian seperti apa tuh? Mau tanya Pak Ustadz, dari gerakan-gerakan salat Ustadz lebih belajar ke arah mazhab apa? Nah, berarti baru masuk nih, kan tadi Ustadz bilang tidak cenderung ke arah satu mazhab. Nah, itu minta rela atas pertanyaan saya katanya. Intinya gimana bang? Saya kurang paham bang. Gini, mungkin ini sama dengan pertanyaan saya tadi. Eh, kan tidak memilih satu mazhab, semuanya dipakai seolah benar seperti itu. Nah, lalu dia bertanya, petunjuk sholat itu arahnya, mau tanya Pak Ustadz, dari gerakan-gerakan sholat Pak Ustadz lebih belajar ke arah mazhab apa? Kan tadi Ustadz bilang tidak cenderung ke arah satu mazhab. Jadi cenderungnya kemana? Cenderung ke Syafi'i. Saya lebih berkunut, berarti cenderung ke Syafi'i. Saya lebih ini, berarti ke Hambali. Saya ini, nah seperti itu maksudnya. Saya condong kepada Al-Quran dan suatu hadis. Maaf nanya nih, sampai ini dari Muhammadiyah apa NU? Oh, ini pertanyaannya kayak ini udah. Nggak masalah ya, tanya-tanya ya. Kalau untuk menjawab Muhammadiyah atau NU, semuanya tetap sama, berfokus kepada satu nabi, Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Nah, cuman dari metodenya saja yang berbeda. Mereka Nah, mempunyai itu pertanyaan. suatu hadis-hadis. Hmm. Bisa masuk, Kang. Bisa masuk mana aja. Jadi, Bisa masuk mana aja? saya berpegangnya kepada Mazhab. Al-Quran. Gitu. Hmm. Saya berpegangnya kepada Al-Quran. Kalau untuk masalah perbandingan mazhab, saya Mazhab. tidak mau saya tidak, kalau saya pribadi, yang mana yang meringankan saya dalam beribadah kepada Allah, saya ikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Siap, Bang. Apa kabar, Bang? Selamat Alhamdulillah. malam. Baik, baru ini ya komen di ini channel saya. Sebenarnya sih udah sering, cuman lewat-lewat Oh, ke emang ngerti warung. bahasanya? Enggak, sebenarnya ngertinya nggak ngerti, tapi ya jalin Nah, silaturahim aja. Ya, saya juga jalin silaturahim juga. Siapa tahu nanti suatu saat saya ke Banjar bisa mampir, bisa oh, silakan, silaturahim. silakan. Senang sekali. Emang gitu. Kalau saya yang ditonton itu yang tentang masalah sejarah-sejarah, ya, Hmm? sejarah-sejarah yang dikuak sama abang. Jadinya saya tertarik gitu kan, karena kan memang saya memang apa namanya itu berkaitan dengan itu, tentang misteri, sejarah dan spiritual. Nah, itu saya agak tertarik di situ. Sampean kenapa nggak bikin konten sejarah kayak ada misteri-misteri gitu? Kalau saya tentang pengkajian, Bang, pengkajian strategi kejahatan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia, yang mana Apa itu artinya? Hah? yaitu yang berkaitan yang ada di dalam Al-Quran, innalakum aduwwum mubin. Ya, Wah, sesungguhnya ini setan baru itu nih. adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang dikatakan nyata di sini berarti kan yang terlihat, bukan yang tidak Nah, terlihat. Nah, yang terlihat ini kan sementara ini adalah manusia, wah, hewan, Ustadz ini gitu ya. Kalau ngomong. tumbuhan, ya kan? Tumbuhan. Bukannya Nah, yang seperti lain-lain gini. Gitu, makanya saya yang hadir di di sini untuk meluruskan itu. maaf, sampean ini basicnya ngajar di pondok atau punya majelis atau apa?
Enggak, saya di Bogor. Di sini saya rumah. Saya jadiin padepokan. Yaitu tentang masalah pengkajian akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Yang mana notabene saya itu kepada orang-orang yang yatim piatu yang ada di pinggir jalan itu saya tarik. Ya, saya pelajarin suatu agama, ya mendalami ibadah, akhlakul karimah itu di rumah saya. Jadi ya alhamdulillah mereka menerima. Penuh rumahnya nih. Enggak, paling cuma orang itu di sementara belajar apa memang dipelihara orang itu kayak di panti asuhan gitu kah, Bang? Kayak pesantren lah. Cuman kalau siang kan ada yang ngamen, ada yang ini, ada yang itu. Oh, kerja terus kalau malamnya ngaji ke sampean gitu. Kalau sorenya pulang ngaji, malam tidurnya di sini. Gitu, karena saya kasihan gitu kan. Kasihannya gini loh. Karena mereka yang seperti itu malamnya ditidurkan di situ. Iya. Oh, jadi sampai nampung orang dikasih makan juga. Bentar ya. Saya sambil kerja ini, jaga malam. Oh ya, bisa buka balik. Sampean kegiatannya apa, Bang? Selain ini. Kalau kegiatan saya sebenarnya sih usaha dagang online, dagang online. Nah, terus yang datang ke rumah tadi dikasih makan, dirawat gitu. Alhamdulillah ya. Yayasan? Enggak, saya perorangan. Jadi sampai tinggal di Bogor, usaha dagang, kemudian sampai malam ngajari ngaji anak-anak yang tadi diinapkan di rumah gitu ya. Berapa orang? Kalau sekarang ada sekitar 10 orang. Weh, mulia sekali. Jadi menurut saya kasihan melihat yang di pinggir jalan yang nggak punya orang tua, yatim piatu. Mereka minimal mereka mempunyai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Minimal mereka bisa mendoakan kedua orang tua mereka. Itu udah cukup buat saya. Umur sampean berapa? 30? Saya mau 30, Pak. Udah kaya nih, nampung orang. Wah. Kaya itu kan kaya tapi ya. Kaya nggak ada. Ibu saya udah meninggal, orang tua saya juga udah ayah saya sakit. Cuman saya punya kekuatan. Boleh lah. Barang siapa yang ingat kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu ingat kepada mereka. Dan barang siapa yang mempermudah suatu urusan, maka akan dimudah suatu urusan. Saya yakin itu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ini kalau dibilang saya kaya saya belum bisa memenuhi kebutuhan saya, tapi alhamdulillah saya bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang. Mantap juga nih. Itu ada izin nggak di RT apa di lurah gitu? Ya jelas lah, ada lah. Dari RT ada. Deket. Ya alhamdulillah ibu-ibu sini, warga sini juga belajar ngaji, Iqra. Oh, benar-benar ini. Sampai lulusan apa? Pesantren? Kalau pesantren enggak. Saya ngambil jurusan dari pendidikan agama Islam. Tarbiyah saya. Mondok gitu. Oh, tarbiyah. S1 terus yang diajarkan itu metodenya diajarkan kitab gitu, dibacakan kitab apa kayak sampean kasih ceramah gitu ya? Studi ilmu pengantar Al-Quran. Saya ngambilnya huda linnas mubayyinatin minal huda wal furqan, yaitu petunjuk bagi manusia. Kalau dalam istilah itu saya ngambilnya pengkajian dalam Al-Quran. Jadi istilahnya seperti apa tuh? Contoh saya kurang ini ya, mohon maaf. Iya, siap. Contoh gini loh, Bang. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, segala bentuk suatu ucapan, perbuatan, dan suatu tindakan ya harus diutamakan, yaitu adalah Allah terlebih dahulu. Dan bagaimana cara itunya mengutamakannya? Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih. Berarti kita mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan jangan dipaksakan kalau kita tidak mampu.
sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan sayangi orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan malah kita menghina dan menghinakan orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, itulah suatu bentuk kita mengamalkan kalimat-kalimat basmalah. Jadi saya mengajarkan seperti itu. Jadi kalau saya gini sih, Kang. Saya banyak orang yang bukannya gimana ya. Misalkan contoh ya. Saya datang ke suatu sejarah, suatu makam. Makam syekh ini, makam wali ini. Saya tidak tertuju kepada orangnya. Tapi saya tertuju kepada sifat-sifat yang pernah dimilikinya sehingga kenapa dia bisa dikenang sampai sekarang. Lalu? Nah, itu yang harus saya jadikan suatu amal jariah. Karena kan apabila anak Adam meninggal dunia terputus semua. Kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat kan akhlak yang pernah dimiliki oleh aulia-aulia Allah yang terdahulu. Ya kita cari apa akhlaknya agar dijadikan suatu ilmu yang bermanfaat buat kita. Jadi gini, saya datang ke makam. Ini makam siapa? Contoh Sunan. Ya ke makam para wali. Ya, para wali. Contohlah wali Sunan Kalijaga. Nah, dari Sunan Kalijaga kan kita mempelajari suatu sejarah, silsilahnya. Dan kenapa disegani akhlaknya seperti apa? Nah, itu yang harus kita ambil. Bukan ilmunya ya. Ya sekarang ilmunya apa? Ilmu nomor pertama, akhlak kan yang utama. Untuk apa punya ilmu tapi nyakitin hati orang? Pernah saya diminta untuk ngajar di masjid, ngajar di sini, saya menolak. Kenapa? Saya menolak. Karena yang namanya ilmu, namanya ilmu agama, belajar itu nggak ada guru dan murid. Ilmu agama nggak ada guru dan murid. Lalu? Adanya iman dan takwa. Guru bisa dikalahkan dengan ketakwaan murid. Guru bisa dikalahkan. Itu kalah dalam artian seperti apa tuh? Contoh. Abang guru saya. Ya, abang guru saya. Abang guru saya. Tiba-tiba abang salah. Lalu? Abang salah. Nah, saya ngomong. Saya tekunin dari pelajaran yang abang kasih. Karena kan hak tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebenar-benarnya takwa. Jadi ya kalau saya pribadi makanya nggak ada yang namanya murid. Kalau ada murid Nabi Muhammad muridnya banyak, tapi mereka menganggap sahabat. Boleh. Ya saya makanya nganggap sahabat. Ini kan pandangan sampean, tidak masalah. Kita sharing. Saya tidak harus terpaku dengan pandangan sampean. Nah inilah diskusi tadi. Kita tidak harus sama kan pandangannya kan. Cuman kalau saya gini bang, makanya walaupun keimanan dan ketakwaan yang bersungguh-sungguh, tapi tetap yang diajarkan sama Nabi yaitu adalah akhlak untuk menghargai ta'zim kepada orang yang lebih tua. Nah ya kan seperti itu, makanya saya bilang begini sama teman-teman saya yang di sini, maupun orang tua, semaupun kamu salah, tetap harus dijaga ucapan dan bahasa kamu. Jangan sampai kamu menyinggung dari orang tua. Karena ridho Rabbi wa ridho walidain wa suhtu Rabbi wa suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada orang tua. Oh ya, siap-siap. Jadinya walaupun mereka mempunyai suatu argumen yang berbeda, statement yang berbeda, tetap menghargai orang yang lebih tua. Gitu. Oh iya, jadi gitu saya di sini begitu, Bang. Ya nggak masalah, itu metode sampean ya kan, itu pandangan sampean. Siapapun yang belajar itu hak dia, kalau menurut dia cocok lanjut ya kan, seperti itu kan. Ya Pak Haji, saya di YouTube baru 1 tahun Bang.
luar biasa. Ini baru 1 tahun lah. Saya mencoba buat dakwah di YouTube, makanya saya mau banyak silaturahim kepada teman-teman para kreator-kreator yang lain. Minta didoakan, semoga perjalanan dakwah saya dan Allah menolong saya. Gitu aja. Karena kan setiap dakwah pasti ada tanggung resiko ya. Ada resikonya, Iya dong. ada ininya. Dan makanya saya cuma berharap Allah menolong saya melalui perantara teman-teman. Itu doang. Maaf nanya nih, sampean ini dari Muhammadiyah apa NU? Oh, ini pertanyaannya kayak ini udah nggak masalah ya, tanya-tanya ya. Kalau untuk menjawab Muhammadiyah atau NU, semuanya tetap sama, berfokus kepada satu nabi, Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Nah, cuman dari metodenya saja yang berbeda. Mereka Nah, mempunyai itu pertanyaan suatu hadis-hadis. Hmm. Bisa masuk, Kang. Bisa masuk mana aja. Jadi Bisa masuk mana aja? Saya berpegangnya kepada Mazhab. Al-Quran. Gitu. Hmm. Saya berpegangnya kepada Al-Quran. Kalau untuk masalah perbandingan mazhab, saya Mazhab. tidak mau saya tidak. Kalau saya pribadi, yang mana yang meringankan saya dalam beribadah kepada Allah, saya ikutin. Tetapi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Ini loh. Jadi enggak fanatis mazhabnya, misalkan contoh Syafi'i aja, Hanafi aja. Jadi sampean tidak memilih mazhab ya? Kalau saya bukan tidak memilih mazhab, semuanya saya pakai. Semuanya saya pakai. Karena untuk membantu saya dalam beribadah kepada Allah. Karena kan mereka kan orang-orang hebat semuanya. Kalau saya memilih mazhab Imam Syafi'i, berarti secara tidak langsung saya menyalahkan mazhab ketiga mazhab itu. Hambali, Maliki, Hanafi. Secara tidak langsung. Semoga bentar ada yang tanya apa, silakan. Ya, lanjut. Iya kan, secara tidak langsung. Bukannya langsung, secara tidak langsung. Kalau kita memilih salah satu. Tapi kalau saya, yang mana meringankan, minta pandangan. Guru kita di Kalimantan Selatan ini guru sekumpul, termasuk ulama besar, Dato' Pelampayan. Itu mazhabnya Imam Syafi'i menurut saya. Nah, artinya ada ulama besar pendahulu kita yang bermazhab ke salah satu. Apakah mereka secara tidak langsung menyalahkan? Tidak kan? Ya, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu dan hati mereka masing-masing. Cuma ini secara pribadi sampean lebih gitu ya. Ya. Kalau abang milihnya Hambali, Maliki, silakan sah-sah saja, nggak apa-apa. Iya, makanya kita kan beda pandangan tidak masalah kan dari tadi. Iya. Saya memilih Syafi'i, jadi sembahyang subuh saya pakai kunut. Nah, itu salah satunya. Apabila memilih semuanya, saya bingung juga mau pakai kunut mau enggak. Nah, kecuali ikut nggak pakai kunut sih. Jarang juga sembahyang masalahnya. Enggak, contohnya gini, Kang. Kita masuk ke masjid, kita Muhammadiyah. Tiba-tiba masuk ke masjid NU pakai kunut. Nah, kita nggak jadi sholat. Purakah? Ada ilmunya kan? Ya. Nah, kan itu berarti kan ada kan? Namanya menghargai dari... Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Ini kita jangan bicara masalah seperti yang abang bilang, ada ilmunya loh. Tapi pakai dari adab kita, dari akhlak kita dalam menghadapi suatu masalah. Akhlak itu kan bukannya suatu tindakan, tapi menempatkan kebaikan pada suatu perbuatan dan ucapan. Enggak ya. Gitu. Paham saya yang sampai maksud paham. Sampai di sini paham. Jadi saya pernah ditanya begini, kenapa kok abang nggak pakai kunut? Nah, kan kalau kunut kan pakai begini ngangkat. Terus saya sedekap aja. Nah, sedekap. Ya, terus masalahnya di mana? Gitu. Benar itu. Masalahnya di mana?
Wah itu enggak sah. Emang yang menentukan sahnya sholat itu, yang menentukan syarat sahnya sholat, yang ada syarat sah sholat. Gitu. Syarat sah sholat. Terus kalau misalkan seandainya saya nggak pakai kunut, terus abang menilai saya nggak sah. Gitu. Emang abang Tuhan, abang Allah. Gitu. Kan semuanya itu ada ilmunya yang tadi abang bilang. Berarti kan nggak mungkin kita melakukan suatu tindakan kalau nggak ada suatu pertanggungjawaban dan ada data-datanya. Makanya kalau saya sih gini Kang, kalau untuk masalah belajar agama, saya nggak mau kalau kita nggak ada bukti yang otentik. Gitu loh. Makanya contoh, kita ngebahas masalah apa, ya saya harus punya bukunya, harus punya datanya. Gitu loh. Orang kan pandai berasumsi. Gitu. Begini, tapi kenyataannya masih melakukan perbuatan yang dilanggar. Iya, benar. Setiap saya belajar gitu Kang, saya belajar pengkajian. Iya. Saya gitu. Saya punya pandangan begini. Contoh lah, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Apa nih yang saya sebut nama Allah yang mana? Apa Allah aja? Gitu. Nah itu kan suatu gambaran yang mana membuat kita keder, buat kita pusing. Nah, lalu banyak orang-orang yang mempermasalahkan itu, banyak permasalahan itu, sehingga mereka mencari suatu keilmuan seperti ini, tetapi melalaikan dari akhlak-akhlak, sehingga mereka menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya itu yang disebut dengan tidak menghargai suatu pendapat dan merendahkan dari suatu martabat. Itu. Makanya kadang-kadang saya juga nggak habis pikir sama yang seperti itu. Boleh. Pak Musni, saya izin pamit ya. Di sini udah jam 4, saya belum sahur. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan buat subscriber warung pemirsa warung Disney lah. yang sudah hadir pada sini. Mohon maaf kalau ada salah kata saya, karena saya hanya manusia biasa, hakikatnya benarnya datang dari Allah. Terima kasih Bang Musni ya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.